Oke guys, inilah dia match pertama di game ketiga antara Aura Fire melawan Geek Farm. Apakah Geek Farm bisa mengikuti kontes untuk upper bracket atau malah Aura Fire kemungkinan bisa lolos playoff kalau ya guys, sisa pertandingannya menang semua. Kesempatan terakhir untuk kedua Yang satu butuh harapan untuk menuju ke upper bracket. Aura Fire juga butuh harapan untuk memenangkan game kali ini. Jadi buat kalian semua, ini adalah kesempatan terakhir untuk membuktikan jadi EPL Arena bisa tepuk tangannya. Let's go menuju ke arah Lane of Town. Apakah dengan adanya Marky menjadi senjata rahasia yang sudah memang dipersiapkan oleh Geek Farm di minggu terakhir, atau memang menjadi resiko yang terlalu besar dimainkan di minggu kali ini? Pedang bermata dua yang kali ini sedang Geek Farm pegang. Akankah menjadi sebuah langkah baru mereka menuju ke upper bracket setelah mereka memenangkan match melawan RRQ kemarin? Dan sekarang kita bakal melihat ada banyak banget Wilderness Blessing. Baloyski menggunakannya, Kabuki juga menggunakannya, bahkan kayaknya territorial team fight akan terjadi di river dan juga di jungle. Cimomo, lihat Wilderness Blessing yang beberapa menjadi opsi dari masing-masing pemain. PL Pam. Nah, sekarang udah mulai cukup populer ya. Iya. Dengan ngebawa emblem ini. Tapi kalau kita melihat juga sebenarnya dengan Anchorage di tangan dari kedua pemain Geek Farm akan memberikan sedikit damage tambahan. Mati boleh. Oke, bakal coba ditangkap first blood di tangan dari Aura Fire. Baloyski juga setelah mengeluarkan flickernya. Itu sepertinya agak cukup kurang expect ketika adanya 4 pemain yang melakukan rotasi ke arah top lane, benar-benar untuk mengikat sosok dari Baloyski. Dan damage-nya juga cukup dilihat-lihat dari Sin dan juga Aran yang early-nya hanya membutuhkan 2 level di Cimomo. Makanya ini kalau kita berbicara early game, kayaknya Aura Fire bakal lebih mencoba untuk proaktif. Apalagi semenjak Baloyski-nya sudah mengeluarkan flicker di menit-menit sebelum Turtle show up. Ditutup loh rotasinya, lihat. Deny cutting minion ditutup untuk Aran, tapi ini nggak ditutup untuk sosok Luke. Luke-nya jadi punya power lebih unggul. Balonya yang justru nutup jalan ya? Iya, dia nutup jalan supaya Luke-nya akan bantu ke Turtle lebih cepat, dan Aran nggak bisa. Aran tetap harus butuh clear wave, tapi kalau misalnya Aran udah cukup dengan levelnya, menurut aku Aran harus tinggalin wave-nya sih. Untungnya clear dia cepat. Oke, menuju ke arah Turtle. Aduh, retribution akan coba terjadi. Nile versus Fan, dan akan ada di tangan dari Nile. Power dari Fan sekalipun top 3 Turtle Mania. Kali ini nggak bisa menghentikan retribution Nile. Retribution Nile dari game pertama benar-benar perkasa. Bahkan ingat di game kedua aja perfect Turtle loh untuk Geek Farm. Tapi Samo bakal coba dimakan, tapi Baloyski dia hanya poking damage saja. Nile di depan sana berani menuju ke arah Fan, tapi Baloyski masih melobi. Lihat bulir jalur terbaik dan bahkan tembakan dari Aboy menuju 1 point kill. Pertarungan antar jungler tiada henti. Bahkan damage yang diberikan kali ini Aran mencoba untuk menutup ke arah Aboy, tapi Aboy masih coba untuk kabur. Ada Aran, kabur. Kabur, ada Aran. Serem banget ya Bea, dikejar sama Pakito. Dikejar bisa-bisa sama Aran. Dan balik lagi di menit yang ketiga kali ini, Marky sudah mengamankan Hasclaw. Di early game jatuhnya Geek Farm benar-benar balance agar membalaskan apa yang terjadi di early first blood Baloyski tadi. Dan itu yang paling nyebelin, liatin dari Baloyski tadi. Circling Eagle-nya bener-bener cuma buat ngegocek aja. Itu ancaman doang sih. Itu berharap sih ada defense judgment. Samo udah siap, udah itu jempolnya itu udah ada di area defense judgment sebenarnya. Iya. Cuma karena lihat langsung Astral Eco, Baloyski mencoba untuk melakukan pocket damage. Tapi nampaknya Kabuki mau gak mau harus kabur kali ini ke arah belakang. Kalau Hasclaw nggak dipegang dari Kabuki, Kabuki sih berbahaya banget. Tapi lihat out of nowhere, pergerakan yang tiba-tiba membuat Kabuki benar-benar hampir ter-take down. Lihat, ini benar-benar drifter dari Baloyski. Dia belok ke kiri, tarik rem tangan, mengejutkan, dan mungkin Kabuki minus 1 jantung sekarang. Cimomo, dari semalam ini nih aku gunakan nih resepnya. Agility, Wilderness Blessing, Quantum Charge. Di Matilda, semua sepatu ada. Dan bahkan lihat movementnya dia. Dia gocek aja kayak gini terus. Gak ada takutnya ya? Gak bakal ada takut-takutnya. Dan nyebelin banget knockoutnya. Karena poke damage-nya itu dari Circling Eagle dalam durasi yang 3,5 detik. Betul. Aduh, tapi ya
Bahkan itu kayak maksain sama Hati sampai pakai flicker loh. Oke, tapi Samo Hati di sana bakal coba melakukan Mati lagi sama Hati itu. Di penjasman ada menuju ke Kelas. satu Nail. Wah, Tidak Nail nampaknya. ngeri coy. Karena zoning tertarik sih, men. mamam. Double point didapatkan oleh King Fab. Nail, what a retribution from Nail. Yang dimana kita bisa menyaksikan bakat Nail itu berada di peringkat yang kelima. Dengan terpaut 2 perbedaan turtle saja. Kayaknya setelah match ini kita akan melihat Turtle Mania dari Nail akan naik di atas dari Van. Ya, bisa aja. Bahkan Nail kalau yang aku lihat dia harusnya berada di peringkat 2 sih. Dia harusnya berada di peringkat 2 karena ini posisi Super Ken juga ya. Karena sekarang kan dia berada di 47 terakhir. Iya. Terus dia sempat dapetin 3. Iya, 50 Oke, aja 50. tuh. Sekarang dia dapetin lagi 2. Wah. Itu posisi kedua. Gila sih. Dia di posisi kedua, di bawah Versik. Dari posisi 5 naik ke posisi 2, tapi Baloy lagi-lagi. Itu dia cuma pengen bulir jeruknya tuh Dan masuk ke lihat, Kabuki. lihat magic damage-nya gara-gara Flux of the Oasis. 60 magic power. Dan ditambah dengan Circling Eagle ngelakuin poking damage aja 1700 magic damage. Lihat defense adjustment-nya for nothing. Karena Baloyski ingin memancing itu. Kabuki masih lihat, belum bisa masuk lebih dalam. Sedangkan Marky, Gemokan langsung shoot from Marky. Membuat Kabuki harus mundur dengan sprintnya. Mencoba untuk bertahan dengan adanya 4 man standing di arah bottom lane. Untuk membuat Kabuki selamat dan body block from Van. Kalau tidak Kabuki bersama dengan Leo-nya 50-50 ya. di rumputan. Dan nanti Samo Hati akan jadi Raisa. Serba salah, dia mau narik Baloy juga salah, nggak narik juga salah. Jadi seakan-akan kayak targeting dari Samo Hati ini cukup dipertanyakan nantinya. Oh, langsung di sana Nail akan coba dipegang. Dan Nail still survive in the mid lane. Tidak ada yang bisa ke arah sana, tapi Nail nampaknya belajar akan kesalahan. Dia tidak mau sembarangan untuk recall. Karena dia takut terpick off tiba-tiba lagi. Posisinya kalau dia terpick off turtle bisa dipegang sama Aura Fire. Ingat, dia masih punya chance untuk mendapatkan perfect turtle Momochan. Buset! Solo pick off kah? Waduh. Pick off terjadi. Baloyski out of nowhere solo pick off terhadap Sin Momochan. Tapi kali ini sepertinya Baloy. Baloy still survive. Marky tidak mau kali ini duo PH melepaskan bottom lane dengan sia-sia. Samo Hati menjadi pilihan utama. Van mencoba melakukan distraction, tapi Nail masih mau lebih. Nail mencoba untuk mengadu terhadap retribution yang dia miliki. Bersama dengan Van, tapi Baloyski presswordnya gagal. Perfect turtle for Nail. Kali ini Nail pemegang Turtle Mania nomor 2 berhasil mengamankan perfect turtle untuk kedua kalinya. Wah, bahkan dia bisa berada di posisi pertama coy, sumpah. Mana ini coba menang? Kita coba hitung ya. Bisa dikejar, Ji. Tapi balik lagi, di arah bottom lane tadi, di arah bottom lane tadi, kalau dilihat-lihat, apa yang terjadi dengan Divine Judgment dan bahkan dari Baloyski-nya nggak ada obat sih sekarang. Adalah jawabannya foto item terbaru kita ini loh. Foto. Flux of the Oasis yang ngeganggu banget. Karena apa? Karena setiap kali darah di bawah 35% dalam kurun 5 detik, dia akan dilindungi dengan shield absorb. Dan favornya juga menjengkelkan. Dan lihat Baloyski. Lihat defense adjustment-nya, talinya nggak putus. Gak bakal bisa ditangkap jatuhnya. Nggak bisa ditangkap Sin. Black Shoes harus digunakan. Baloyski poking damage menuju ke arah Kabuki. Bahkan Van mencoba untuk membantu pergerakan ke arah Baloyski. Covering up yang sangat baik untuk para pasukan dari Aura Fire. Meskipun begitu, disengage dilakukan oleh Geek Farm karena mereka sadar. Mereka lebih memilih menunggu Luke bisa menginvasi ke arah backline-nya. Lihat, Nail too strong. What a retribution from Nail pun gak bisa dihentikan. Dan Van, kali ini kita melihat dia gak bisa masuk lebih dalam. Langsung dengan adanya sosok Secret Eagle, mundur sama hatinya. Buset, di zoning semua pemain itu dari aja, coy. Aura. Ulti Gak dikasihkan sama sekali untuk setidaknya mereka melakukan defense atas turret-turretnya. Oke, Baloyski untuk Geek Farm memang the mastermind from Geek Farm. Ini gak bisa dihentikan permainannya. Dan lagi-lagi ya, ini jadi space yang banyak banget buat Marky. Semuanya, lihat mapnya kebuka, rumput gak ada yang bisa dibilang safe dari Aura Fire. Geek Farm dari semua lini benar-benar memenangkan match up-nya dan bahkan Aran. Buset. Lihat seinstan itu Cimomo. Gak dikasih landing jauh, Aran. chance untuk melakukan perpotongan duniawi. Dan bahkan kita ngelihat dengan adanya Baloy Airlines ini benar-benar ngebuat pemain dari Aura Fire siapapun yang mencoba untuk ngepanis Baloy, malah dia terkena bulir-bulir jeruk kalau kata Ranger Mas. Oke, itu dia tuh. This is Captain Baloyski speaking. Baloy Airlines ready to take off. Apalagi dengan Circling Eagle yang damage-nya nggak masuk akal loh. Satu kali Circling Eagle, 1700 menuju ke arah Sin.
itu damage yang sangat tinggi loh. Oke, Kapten Baloy ready berada di garis depan kali ini. Ready to take ke Baloyski Airlines, landing dengan sempurna menuju ke arah Sin dan bahkan mendapatkan satu buah point kill. Again and again. Walaupun Baloyski kali ini harus take down, Kapten Baloyski berhasil membuat sosok Luke landing dengan sempurna. Tapi lihat Van take down. Marky versus everybody. Marky can do it. Oh my god, triple kill from Marky. Sutota! Outplay yang gila banget dari Secret Weapon Gigfam. Marky mengembalikan keadaan dengan satu tembakan. Cedera panik. Cedera panik. Ada 2 bola di depan sana. Wipe out. Decimate-nya menancap. Seorang diri. Ini bencana. Cedera panik. Padahal aku benar-benar berbeda ini. Padahal aku ngerasa ya, Be, dari menit pertama nih sampai tadi mungkin menit ke-9 lah kita bisa bilang. Marky mungkin selalu di babysit sama Baloy. Dan gak kelihatan bahwa dia memiliki potensi untuk melakukan deal damage. Tapi lihat mid game-nya Marky benar-benar terlihat kejam dengan volley shot-nya. Alright, tapi lihat di arah batu Cedera panik. Ke arah backline, tapi nampaknya membelokkan pesawatnya menuju ke arah base turret menjadi jawaban utama. Lagi dan lagi para pasukan dari Aura Fire. Cedera panik ini, coy. Waduh, gua nggak main nih. Baloyski juga masih bisa. Ingat, Baloyski punya power Baloy Airlines. This is Captain Baloy, tapi kejedot gak ada yang lihat. Oke, nggak ada yang lihat. Benjol sedikit nggak ngaruh. Oke, tapi dikejar, lihat Ji. This is Baloyski speaking. Kapten ready to take off dan landing dengan sempurna menuju ke arah seorang Aran. Gacor bener coy Matilda. Dan Matilda kali ini membuat Gigfam memiliki 10.000 gold difference. Oh my god, tukang somai kejemur god. Oh my god. Wow, ya bahkan lihat seberapa kuat tim fight yang dibuka sama Gigfam. Dan sekarang lihat, mereka udah mulai berkumpul. Gak ngasih chance sama sekali untuk Aura Fire bisa keluar dari kandangnya. Dipaksa untuk dihancurkan base turretnya 60 detik sebelum adanya Lord. Mereka mau zoning out, bener-bener zoning out biar Aura Fire gak keluar dari kacau. Dan bahkan kalau kita lihat dari segi itemnya ini ada perbedaan 3.000 loh. Antara Kabuki dan juga Marky. Dikarenakan satu momen saja triple kill yang dia ciptakan di arah bottom lane dengan Hasklaw sebagai jawabannya, dan Wind of Nature sekarang pun sudah ada di tangan dari Marky, membuat dia makin sulit untuk di take down. Mau itu Aran, mau itu Kabuki dengan burst damage-nya, physical damage tidak akan berpengaruh, hanya Sin sajalah yang mungkin bisa menumbangkan sosok Marky dengan Bruno-nya. Tapi kalau Baloyski pakai Bloodwing sih, ini kejam sih menurut gua. Dia kejam banget sih. Dia pertama punya Absorb Shield, dia terus juga kedua dia punya poking damage ke arah Kabuki, dan Aran dipegangin kakinya. Lihat Baloyski di penjasmen dan langsung menghindari di penjasmen itu sendiri. Van tersisa seorang diri, mencoba dipegangin kakinya. Press for nothing. Gak ada yang bisa dihentikan, tapi ternyata Holy Crystal menjadi jawaban dari Baloyski. Dia balik itu semua, Nile. Dia seorang diri di arah top lane. Dia tidak harus khawatir untuk maju ke arah team fight, karena mereka sadar lihat bulir-bulirnya terlalu sakit. Untuk Kabuki dan juga Sin, Holy Crystal, Holy Baloyski kali ini. Itu kejam banget sih damage-nya. Dan bahkan lihat Aran aja ditempel, diselendangin sama Luke. Ini udah ketutup hampir semua lininya. Kacau. Aura Fire mau farming sedikit gak bisa. Dan lihat, Flash of the Oasis, burst damage gak akan berpengaruh sama sekali. Malah Baloyski bisa terbang 2 kali gara-gara guided win-nya ready. Dan sekarang melihat potensi dari Gigfam dengan 12.000 network, perbedaannya Lord akan menjadi eksekutor di menit yang ke-13 kali ini. Oh my god, base terbuka dengan sangat bebas. Di sini, this is Kapten Baloyski speaking, menuju landing ke arah Van, tapi nampaknya dia memutar arah ke arah Aran. Untuk bisa bertahan di depan sana, Kabuki harus menggunakan heavy crossbow-nya. Para pasukan dari Aura Fire, mereka semaksimal mungkin melakukan distraction dengan membawa Lord menuju ke arah top lane, tapi Super Minion tidak bisa terhentikan di 3 wave yang berbeda. Iya, udah mulai masuk kali ini di area mid terlebih dahulu. Dan bahkan pemain-pemain dari Gigfam dengan poke damage dari Aboy. Oke, poke damage dari Aboy. Aboy megangin ke arah belakang. Tapi lihat tiba-tiba Baloyski fokus ke arah Van
knock-up-nya membuat seorang Fan segera Gas. mau dan press word-nya belum bisa dikeluarkan Fan. Di sana hanya bisa memberikan space saja, hanya bisa memberikan badan tanpa bisa tuker damage. Nggak ada deal damage yang keluar dari Aura Fire, nggak ada pertukaran damage, bahkan Geekfam nggak tergores sedikit pun. Iya, tapi thanks to Sin karena dialah ini Aura Fire bisa bertahan. Dengan Angry Gloom yang begitu cepat untuk melakukan clear wave terhadap minion. 05 tapi Sinnya menjadi coy. sosok terakhir di base yang harus ditumbangkan oleh Geekfam Sorry guys, sebelum ajannya. Geekfam bisa menumbangkan base dari Aura Fire. Oke. Astral Eco, ini Abo itu ngebuat landasannya supaya Kapten Baloyski terbangnya nanti lancar. Iya, dia ngebuat taxi runway. Benar, hanggar ya, hanggar. Iya, lihat Aran sekarang juga kebingungan untuk melakukan split push. Pertama, dia bisa dipegang dan dia bisa dikejar sama Baloyski. Damage-nya kalau dia bawa look, jadi 2 orang lawan 1. Iya. Tapi masalahnya look-nya aja susah untuk ditumbangin. Lihat Baloy! Baloyski, solo pick off! Almost is never enough. Baloyski memang terkadang kali ini decision dari Kapten Baloyski hampir saja solo pick off. Kalaupun itu terjadi, itu akan menjadi keuntungan 1 tukar 1. Tapi karena Baloyski tumbang, tapi setidaknya mereka sadar damage dari Baloyski ini benar-benar bendung dan menuju ke arah immortality. Ini nggak tahu kenapa ya, imajinasiku makin jahat melihat Matilda seperti ini sih. Yes. Bayangkan Iya sih. kalau itu ada Beatrix dengan Renner Apathy. Itu bakal jadi eksekusi yang mengerikan banget. Astral Recall udah jawaban Matilda sih. dengan Astral Recall dengan Renner Apathy itu bakal jadi 3-man move yang paling mematikan seharusnya. Alright. Konsilnya dibuka. Itu dia, ketika Konsil Gaming diberikan Aura Fire, langsung dibuka taxi runway dari seorang Aboy. Wah, jangankan itu, lihat dari segi itemnya tadi udah bener-bener ketinggalan jauh banget. 12.000 net worth dari Geekfam dengan leadingnya membuat Aura Fire kali ini harus bermain dengan hati-hati. Pick off adalah jawabannya. Oh, informasi terlihat Momo-chan. Oke. Kayaknya kali ini mereka ingin team fight karena menuju ke arah sosok Fan. Team fight para pasukan dari Aura Fire terlihat dengan sangat jelas. Para pasukan Aura Fire mencoba untuk mencoba dengan Kabuki di belakang sana. Tapi Aboy masih free hit. Nile versus everybody. Decimate masih di tangan tapi Luka cutting di night rotation. Fan bahkan gak bisa selamat. Dan terhentikan pergerakannya. Unstoppable from Bangke. Aura Fire pun ke arah belakang. Kabuki gak punya Wind of Nature. Luka terlalu kuat. Luka too strong. Gak ada damage yang bisa menghentikan dirinya. Wave masih bergerak. Mereka tidak butuh lot. Mereka ingin kemenangan pasti. Dan bahkan lagi dan lagi. Kapten Baloyski membuat Aran kali ini harus mundur. Dia gak bisa. Nah, Lock dia aja, bisa Bang. diberikan. Tapi kalau Aran diberhentikan kakinya, kalau Aran berhasil dipegang kakinya, mereka punya chance besar untuk endgame. Tapi lihat Kabuki mencoba untuk memberikan sedikit coverisasi. Namun ternyata Geekfam pun tidak mau terlalu memaksakan untuk melakukan endgame karena mereka tahu masih adanya Sin, masih ada yang bisa melakukan clear cepat dan Kabuki pun masih menjadi jaminan untuk pemain-pemain dari Aura Fire. Dan ini dia power late game dari Lilia ketika urusan clear minion Yes. akan menjadi power untuk Sin itu sendiri. Cepat Namun banget, coy. kalau dilemparin meteor kayak gitu, harusnya Sin udah mulai sadar kalau dia harus menjaga posisi agar nanti wave minion bisa dia clear lebih instan. Alamak, sakit kali nampaknya di sana. Damage yang diberikan dengan asal recall-nya. Ini bukan hanya bisa untuk recall sih, tapi bisa untuk pulang ke base. Iya. Wah, Dan recall paksa ya. dia recall paksa, bahkan mungkin Black Shoes juga bakal dipaksa untuk digunakan terlebih dahulu. Oh, mereka kayaknya mau fast push deh. Ya, mereka Lihat mau di fast top push. lane look-nya udah pegangin. Bawah Dari juga segi dipegangin. minion, bawah juga dipegang dan Baloyski. Baik. Oke, Baloyski mencoba untuk menghindari damage yang diberikan, bahkan flicker telah dikeluarkan. No heavy crossbow for this time. Marquez standby on position. Luka mencoba megangin sama hati. Dipentaskan belum dikeluarkan, tapi damage dari Marquez tidak bisa dibendung. Dan Aran di sana terperangkap dengan Decimate. Jantung di depan sana para pasukan dari Aura Fire. Mereka udah cuma bisa menahan Fan, bahkan pressboardnya Matinya for nothing. free, Hilang begitu saja. Base-nya terbuka. Kelas. Ini dia. 2 PS. Kapten kelas. GG ente Aura. Sampai bertemu di season 13 boy.